Johnny bingung, karena semua orang di jalanan bibirnya jadi dower. Orang-orang yang melihat juga jadi kalang kabut ketakutan. Ternyata semua yang kena virus dower itu keluar dari sebuah warung makan. Jono pun mengetuk pintu dan dipersilakan masuk. Dia melihat semua pelanggan yang makan kena kepret cabai setan, sampai mukanya merah meriah. Karena penasaran, dia mau mencoba sendiri efek cabai setan di bibirnya. Namun Jono kurang puas melihat levelnya dan minta yang super pedas agar lebih menantang. Bu Desri pun menendang meja dan menunjukkan level tertinggi. Semua orang kaget dengan aksi nekat si Jono. Tapi para koki malah jadi semangat dan menghidangkan semangkuk mie pedes jeletot. Jono tampak tenang dan mengambil suapan pertamanya. Saat setan cabe mau menaboknya, Jono buru-buru minum air cucian kaki Walid yang membuat cabe setan hancur. Orang yang gak punya kumis haram banget masuk pantai ini. Mau cewek atau cowok semuanya wajib punya kumis, bahkan anjing sekalipun. Dan semakin tebal atau panjang kumisnya, maka akan dianggap semakin cantik. Si kembar Marni dan Murni kelihatan iri banget lihat kumis Siti yang kece badai. Mereka berdua lalu melancarkan rencana jahat untuk mencukur kumis Siti sampai dia nangis bombay. Kembar-kembaran nakal ini lalu mengambil kumis Siti dan kini merasa percaya diri karena mendapat banyak pujian. Johnny si penjaga pantai yang melihat mulut Siti botak dan jadi tontonan warga merasa kasihan dan langsung menginvestigasi. Dia menemukan pisau cukur yang jelas-jelas dilarang di pantai itu. Ternyata alat cukur itu terlihat gondal-dandul di pantat Marni. Mereka berdua kabur dan Johnny Chess mengejar naik Miokarbu. Setelah ditangkap, Johnny menemukan barang bukti alat cukur lain yang sangat banyak. Ia akhirnya menghukum si kembar itu dengan mencopot kumisnya. Ternyata kejadian itu cuma mimpi Johnny karena tidur nggak baca doa. Presenter berita ini mengumumkan sketsa wajah buronan yang ternyata mirip banget sama si Jamal, salah satu anggota geng ini. Dan itu semakin diperjelas saat kumis di sketsa dihilangkan. Teman-temannya langsung pada takut dong. Tapi saat presenter bilang jika tinggi buronan itu 2 meter, mereka lega karena Jamal cuma 170 cm. Pembawa acara itu malah meralat dan bilang tingginya pas banget 170 cm. Mereka mulai curiga lagi sama si Jamal dan menghindarinya. Pas presenter bilang jika penjahat itu membunuh korbannya jam 6 sore, Jamal mencoba meyakinkan temannya jika mereka saat itu sedang berada di pasar malam. Tapi presenternya juga malah bilang jika tempat kejadian perkaranya ada di parkiran pasar malam. Jamal semakin terpojok dan mencoba meyakinkan teman-temannya, tapi mereka udah ketakutan. Presenter lalu melanjutkan jika ada orang yang berhasil menangkap buronan itu, bakal dikasih imbalan 271 triliun. Tanpa pikir panjang, kalau masalah uang teman pun dikorbankan. Mereka langsung gercep nangkep Jamal untuk ditukar. Tapi berita selanjutnya, ternyata buronan yang dimaksud sudah ditangkap. Dan lagi-lagi mereka bertiga merasa bersalah. Jamal pun dilepaskan dan mereka meminta maaf. Untuk terakhir kalinya presenter meralat lagi dan mengatakan jika yang ditangkap ternyata salah. Karena sudah ketahuan, Jamal pun meringkus teman sekaligus presenter beritanya sekalian. Siti si milik Kitty satu-satunya siswa di sekolah ini. Ya, karena sendirian, ia malas ikut upacara dan minta langsung ngadem masuk kelas aja. Pas pelajaran pun dia boleh milih gurunya nih kalau bosen dan request cara belajarnya. Siti juga boleh nyambi apa aja saat belajar, kadang sambil makan atau nelpon gebetan. Tapi gurunya gak bisa marah karena cuma dia murid satu-satunya. Bahkan saat Siti cepirit pun, bu guru tidak bisa menolak diajak ke toilet dan tetap menjelaskan pelajaran, meskipun sambil nahan bau boker. Kalau yang ngajar gurunya ganteng gini nih, Siti bisa request belajar jarak dekat. Dan kalau gurunya nyebelin atau bikin Siti nggak ngerti, ya bisa langsung diganti. Akhirnya, setelah sekian lama drama sekolah sendirian ini, Siti bisa lulus. Guru-guru sangat bangga padanya sampai menangis terharu. Tapi anehnya, setelah Siti keluar, nama sekolah itu berubah lagi sesuai nama siswa yang baru. Johnny bolong botak kinclong ini sedang curi-curi pandang sama si Siti. Tapi tiba-tiba lehernya malah kram, gak bisa digerakin. Pas geng kapak datang dan nyuruh hormat, Johnny masih aja kaku gak bisa berlutut. Ketua sampai marah, tapi Johnny tetap gak bisa apa-apa. Tiba-tiba muncul kakek Samsul dari lemari ajaib dan ngolesin minyak jelantah ikan asin ke leher Johnny. Saat ada vampir yang gigit ketua, semua orang panik. Tapi kakek Samsul dengan tenang langsung mengoleskan jelantah itu ke bekas gigitan nyamuk. Lah bukan ke gigitan vampir. Sementara itu, Siti yang dari tadi menahan napas dibuat tak kuat karena perutnya mules kebanyakan makan kacang. Bunyi keroncongan perut Siti menarik perhatian vampir. Tapi sebelum ia sampai, kakek Samsul mengoleskan jelantah ke perut Siti dan seketika ia terkentut tepising hingga membuat vampir mabok. Kakek Samsul yang baik hati juga mengoleskan minyak itu ke hidung vampir biar gak muntah. Orang-orang takjub dan pengen beli minyak jelantah itu.
Akibat suka ngejek adeknya pas masih kecil, Johnny kualat bibirnya miring sampai dewasa. Kini giliran Johnny yang diejek sama orang-orang saat membawakan acara cuaca di tempat kerja. Johnny diledek rekannya sendiri gara-gara bibirnya meot. Sampai di jalan pun Johnny masih diketawain orang karena mukanya dianggap kayak filter. Suatu hari dia bertemu seorang wanita di halte dan ternyata bibirnya juga aneh. Mereka berkenalan dan Johnny tahu jika wanita itu bernama Siti. Karena pernah sama-sama kualat, Johnny dan Siti merasa cocok dan mereka pun mulai berkencan. Mereka nongkrong bareng jilatin sedotan plastik. Terus foto-foto lucu untuk ganti profil Facebook. Pas jalan di taman, Johnny tabrakan sama Asep dan mereka nggak ada yang mau minta maaf duluan. Asep jadinya ngeplak Johnny, tapi anehnya mulut Johnny kembali normal. Siti yang merasa bibirnya aneh sendiri jadi menghindar dari Johnny. Meskipun Johnny sudah effort memeyotkan bibirnya lagi, tapi Siti bilang kalau Johnny sudah bukan tipenya. Tiba-tiba muncul kodok Zuma jadi-jadian dari balik pohon dan Siti langsung kecantol karena mereka sama-sama unik. Lagi asik nongkrong, tiba-tiba Johnny pengen boker dan tak tahan mengeluarkan kentut busuknya. Awalnya dia malu banget pas diliatin teman-temannya, tapi Budi malah memperlihatkan kentutnya yang lebih keren karena bisa bikin dia muter 360 derajat. Jamal pun menanggapi, "Alah gitu doang mah kecil." Dia lalu mengeluarkan kentut mentulnya dan berhasil mendarat dengan gaya. Joko sampai memuji kentut Jamal yang wadidau itu. Tapi ada yang lebih keren. Kentut Udin bisa bikin melayang dan berselancar di udara karena energinya seperti asap roket. Ternyata yang bikin malu bukan saat Johnny tak sengaja kentut sembarangan, melainkan kentut teman-temannya yang lebih epik dari punyanya sendiri. Tak terima mereka lebih unggul, Johnny mengeluarkan korek untuk membuat gebrakan gaya kentut yang baru. Temannya sudah memperingatkan, tapi Johnny malah kesetanan dan mulai menyulut kentutnya. Seketika pantat Johnny mengeluarkan semburan api turbo yang membuatnya oleng menabrak dinding karena tak bisa mengendalikan. Johnny kini sudah pindah alam dan kena azab kentut dalam kubur. Siti sangat pintar dalam hal berbelanja. Dia hampir tak pernah membayar karena selalu menggunakan kupon. Kupon-kupon itu ia dapatkan dari koran bekas yang diantar temannya setiap hari. Wanita itu dengan rajin menggunting satu persatu dan mengumpulkannya. Bahkan Siti rela mengobok-obok kotak sampah hanya demi menemukan sebuah kupon. Suatu hari saat Siti sedang berbelanja, dia membeli barang dengan total pembayaran sekitar $130. Namun, berkat kupon yang ia punya, Siti hanya perlu membayar $16 saja. Meski jadi gunjingan bapak-bapak karena terlalu lama di depan kasir. Siti orang ngurus. Yang penting dia bisa berhemat cenah. Kelakuan Siti ini ternyata malah membuat suaminya geleng-geleng kepala. Johnny tak habis pikir istrinya membeli barang yang tidak diperlukan, bahkan sampai menimbunnya hanya karena sayang kalau kuponnya nggak dipakai. Meski tak dapat dukungan dari suaminya, Siti tetap memburu kupon itu bersama sahabatnya yang juga gila barang gratisan. Suatu hari saat Siti ngemil sereal, dia merasa makanan itu sudah basi. Jiwa hemat Siti pun meronta-ronta tak terima dan mengirimkan email keluhan. Tak disangka, perusahaan itu mengirimkan kupon gratis sebagai permintaan maaf. Karena hal itulah, Siti memiliki ide di luar Nurul. Dia sengaja mengirim email-email keluhan ke berbagai perusahaan, meskipun sebenarnya hanya berbohong. Dan hasilnya, Siti mendapat kiriman puluhan kupon gratis. Johnny menemukan dinding coklat dan dia langsung memberitahu Siti. Siti kira itu hanya dinding biasa, sampai ia melihat sendiri Johnny memasukkan cangkir dan ajaibnya bisa langsung berubah jadi coklat. Johnny menggigit cangkir itu dan Siti tak sabar juga mencobanya. Ternyata rasanya enak banget sampai membuat mereka ketagihan dan lupa diri. Johnny dan Siti mulai melakukan hal konyol dengan merubah barang-barang mereka menjadi coklat. Saking kalapnya, Johnny dan Siti tak sadar menghabiskan semua perabotan dan seluruh isi rumahnya sampai kosong. Tapi anehnya, mereka masih pengen lagi. Siti sampai hilang akal dan mengorbankan tangannya hanya demi makan coklat. Dinding coklat itu benar-benar merubah Johnny dan Siti hingga mereka berdua jadi buntung. Johnny lari terbirit-birit karena mau bertemu calon mertuanya. Orang tua si Siti udah kelihatan kesel banget karena Johnny datang terlambat. Sampai di sana, Johnny langsung duduk dan minta maaf. Si Siti langsung mencoba mengajari Johnny untuk mengambil hati kamarnya dengan memilih menu kesukaan mereka. Dia ngasih kode dengan melototin sate biawak, tapi Johnny malah merekomendasikan oseng rumput gajah. Mamak Siti langsung ngomong, "Lu pikir laki gua sapi?" Johnny frustasi, salah ngomong sampai diketawain bebek. Siti mengalihkan pembicaraan dengan berkata, jika Johnny dulu satu sekolah sama ayahnya. Lalu ayah Siti bertanya, siapa kepala sekolahnya sekarang? Johnny dengan pede menjawab, jika dia sering memanggilnya Bapak Bomax alias Botak Maksimal. Semua tertawa kecuali Ibu Siti, karena ternyata kepala sekolah itu adalah kakak kandungnya. Siti makin mumet karena Johnny nggak bisa diharapkan. Saat makanan datang, Ibu Siti mengeluh malas makan udang karena paling ribet ngupasnya. Disinilah keahlian Johnny dibuktikan. Dia mengupas udang-udang itu dengan mudah, lalu menyocolkan ke sambal dan menyuapkan dengan lembut ke mulut Siti. Seketika
Mereka kedua orang tua itu bengong dan saling bertatapan. Johnny juga ngasih udang kupas itu ke orang tua Siti hingga membuat mereka terharu. Ayah Siti pun berkata, "Saya baru pertama lihat Siti lahap makan udang karena biasanya dia cuma makan kangkung." Dari sinilah Johnny mulai dilirik dan dipertimbangkan jadi koki pribadi. Siti mengeluhkan wajahnya kusam kayak abis kena asap knalpot. Setelah dicek pakai mikroskop, dokter melihat ada ladang flek hitam yang sangat subur. Dia menyarankan untuk mengoles krim merkucrit agar kulitnya jadi glowing. Tapi saat dilihat lagi, ada seorang petani yang sedang menggarap ladang fleknya. Dokter tambah terkejut karena gak cuma satu petani doang, melainkan puluhan orang. Petani-petani itu sedang menanam biji flek hitam dan merawatnya dengan sepenuh hati. Mereka juga terlihat senang dengan hasil panen yang pastinya akan sangat melimpah. Melihat petani itu sangat bahagia, menikmati ladang yang subur bersama keluarga tercinta. Dokter kulit Siti ikut terenyuh, tapi mau bagaimanapun juga, dia harus mengoleskan krim itu. Setelah satu usapan, para petani flek hitam tiba-tiba terkejut melihat air pasang yang sangat tinggi. Mereka berlarian menyelamatkan diri, namun air itu sudah menelan separuh ladang. Seluruh petani juga tiba-tiba terhenti, karena mereka sampai di tepi jurang di mana itu adalah dagu si Siti. Sebelum tsunami skincare menerjang mereka, para petani saling mengucapkan perpisahan kepada keluarga tercinta. Hal itu membuat dokter kulit menangis karena merasa sangat bersalah. Nenek Sri yang tajir melintir lagi nyari cucunya yang sudah hilang 100 tahun lalu. Suatu hari datanglah dua putri bernama Siti dan Marni yang mengaku-ngaku sebagai cucunya. Nenek Sri lalu mencocokkan muka mereka dengan foto cucunya saat masih kecil. Tapi karena wajahnya sudah berubah, ia pun memberikan tantangan pada mereka untuk membuktikan mana yang ada cap badaknya. Pertama, kedua putri ini disuruh lomba lari. Alhasil, Nenek Sri ilfil melihat rambut Marni yang berantakan, sementara Siti tetap slay. Kedua, mereka disuruh naik ojek muterin komplek dan hasilnya rambut Siti tetap cucok meong, sementara Marni udah kayak Mbak Kunti. Saat kena asap mamang sate, rambut Siti tetap wangi, sedangkan rambut Marni bau cucurut. Terakhir, Nenek Sri menyuruh mereka mencatok rambut. Marni tampak kesulitan karena rambutnya udah ruwet kayak pikirannya. Tapi lagi-lagi si Siti dengan mudah menyelesaikan tantangan itu. Di saat penentuan, Nenek Sri mengira Marni cucu aslinya karena rambutnya sama berantakan kayak yang difoto. Tapi setelah diingat-ingat lagi, cucunya kan rajin pakai sampo. Gak mungkin dong rambutnya kayak singa gondrong. Akhirnya Nenek Sri yakin Siti lah keturunannya. Ia diberi harta warisan sekaligus dijodohkan sama Johnny, si pangeran statue. Murid di kelas ini bikin naik darah semua saat Bu Siti mau menulis di papan. Tangannya malah lengket karena kapur itu terbuat dari permen karet. Awalnya dia masih tersenyum dengan prank yang dibuat muridnya. Lalu ketika Bu Siti mau cuci tangan, kerannya sengaja dirusak sampai air itu nyembur semua ke badannya. Kali ini Bu Siti mulai marah dan mengambil handuk untuk mengelap mukanya. Tapi ternyata handuk itu juga sudah diberi tinta yang membuat muka Bu Siti hitam legam seperti ubi gosong. Bu Siti tak tahan lagi dan pergi dari kelas. Tapi lagi-lagi dia apes karena gagang pintunya sudah dilumuri tai kuda. Hari berikutnya, guru kelas itu diganti oleh Pak Joni. Baru pertama mengajar, Pak Joni juga sudah dikerjain. Saat membuka loker, tiba-tiba tangan Pak Joni kena jebakan tikus dan seluruh badannya kejatuhan oli bekas yang sebelumnya digantung oleh para muridnya. Dengan menahan emosi, dia duduk dan bertanya siapa yang melakukan ini. Tanpa malu, semua murid mengangkat tangan sambil tertawa terbahak-bahak. Pak Joni kesal dan mau berdiri, tapi kursinya sudah dikasih lem hingga celananya lengket. Ia pun menabrakkan kursi itu ke meja beberapa kali hingga bisa terlepas. Pak Joni akhirnya juga pergi meninggalkan kelas itu menuju ke mobilnya. Tapi saat mobilnya dihidupkan, Pak Joni pun jadi nugget siap goreng. Suparman, si pemilik dealer mobil ini, mau bagi-bagi mobil gratis dengan cara mengadakan permainan. Siapa yang paling akhir memegang mobil itu, dialah pemenangnya. Awalnya semua peserta sangat bersemangat dan mengira tantangan ini akan mudah. Namun lama-kelamaan, mereka mulai kepanasan dan dehidrasi hingga mundur satu persatu. Waktu pun terus berjalan sampai hari kedua. Dan saat itu hanya tersisa dua orang peserta saja, yaitu Johnny dan Siti. Johnny menawarkan akan mentraktir seblak prasmanan dan joget velocity bareng jika Siti mau mengalah untuknya. Tapi jelas saja si Siti ogah. Tiba-tiba Siti berteriak karena punggungnya terasa sakit. Rupanya selama 2 hari itu Siti tidak minum karena takut bakalan beser dan tidak bisa mengikuti perlombaan. Penonton pun langsung memanggil damkar dan petugas mengatakan jika Siti kena gagal ginjal. Namun Siti tak mau menyerah karena dia sangat membutuhkan mobil itu untuk pulang kampung. Petugas pun menyarankan agar perlombaan dihentikan sementara agar mereka bisa beristirahat. Tapi Suparman gak mau rugi dan
mengatakan jika aturannya tidak bisa dibatalkan. Akhirnya petugas mengambil gergaji untuk memotong mobil itu agar si Siti bisa tetap memegang mobilnya selama mendapat perawatan tanpa menyalahi aturan perlombaan. Suparman jadi panik, takut salah ngomong karena kini banyak wartawan di depannya. Daripada malu, Suparman ngalah dan memberikan masing-masing satu buah mobil.